Tidak ada kekuatan lebih besar dalam keuangan daripada ruang untuk kesalahan. Dan makin tinggi taruhannya, seharusnya makin luas ruang untuk kesalahan. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, by Morgan Housel. Bab 18. Ketika Anda akan percaya apa saja. Bagian ketiga. Investasi adalah satu di antara sedikit bidang yang menawarkan kesempatan imbalan ekstrim setiap hari. Orang percaya tipu-tipu finansial lebih sering daripada misalnya tipu-tipu ramalan cuaca karena imbalan atas prediksi tepat arah bursa saham minggu depan itu beda dengan imbalan atas memprediksi apakah minggu depan cerah atau hujan. Pertimbangkan bahwa 85% reksadana mutua aktif mendapat hasil di bawah patokan selama 10 tahun sampai 2018. Angka itu sudah cukup stabil selama beberapa generasi. Barangkali Anda berpikir bahwa industri dengan performa seburuk itu bakal tersingkir dan susah bertahan. Namun ada hampir 5 triliun dolar yang diinvestasikan di reksadana demikian. Beri orang kesempatan berinvestasi bersama Warren Buffett berikutnya, dan mereka akan sangat percaya sampai-sampai jutaan orang menaruh tabungan seumur hidup di dalamnya. Atau Bernie Madoff. Kalau dilihat sesudah kejadian, skema Ponzi-nya seharusnya mudah ketahuan. Dia melaporkan hasil yang tak pernah berubah, diaudit perusahaan akuntan yang relatif tidak dikenal, dan menolak mengungkapkan informasi mengenai bagaimana hasil itu didapat. Namun Madoff mendapat miliaran dolar dari beberapa investor paling canggih di dunia. Dia memberi cerita menarik dan orang ingin percaya kepadanya. Itu alasan penting mengapa ruang untuk kesalahan, keluasan, dan independensi finansial, tema-tema penting yang dibahas di bab-bab terdahulu, sangat penting. Makin besar kesenjangan antara apa yang Anda inginkan benar dan apa yang Anda perlukan benar agar hasil bisa diterima, makin besar perlindungan bagi Anda dari fiksi finansial menarik. Ketika berpikir mengenai ruang untuk kesalahan dalam perakiraan, ada godaan berpikir bahwa hasil potensialnya berkisar dari yang didapat jika keputusan Anda cukup tepat, sampai amat sangat tepat. Namun, resiko terbesar adalah kalau Anda sangat ingin sesuatu benar sampai-sampai kisaran perakiran Anda jauh dari realitas. Pada rapat terakhir tahun 2007, Federal Reserve memprediksi pertumbuhan ekonomi 2008 dan 2009. Karena sudah khawatir ekonomi melemah, prediksinya tidak optimis. Ada prediksi kisaran pertumbuhan potensial 1,6% terendah, 2,8% tertinggi. Itu margin keamanan, ruang untuk kesalahan. Kenyataannya, ekonomi terkontraksi di atas 2%. Artinya, perkiraan terendah Fed meleset hampir 3 kali lipat. Pembuat kebijakan sukar memprediksi resesi, karena resesi akan membuat karir mereka rumit. Jadi proyeksi terburuk pun jarang mengharapkan apapun yang lebih buruk daripada pertumbuhan lambat. Itu fiksi menarik dan gampang dipercaya karena harapan lebih buruk terlalu menyakitkan untuk dipertimbangkan. Pembuat kebijakan adalah sasaran empuk untuk kritik. Tapi kita semua melakukan prediksi seperti mereka sampai batas tertentu, dan kita melakukannya di kedua arah. Jika Anda pikir resesi akan datang dan Anda menjual semua saham Anda sebagai persiapan, pandangan Anda atas ekonomi tiba-tiba akan dilencengkan oleh apa yang Anda inginkan terjadi. Tiap perkembangan, tiap anekdot akan tampak seperti pertanda kehancuran yang akan datang. Barangkali bukan karena memang terjadi, melainkan karena Anda ingin itu terjadi. Insentif adalah motivator kuat, dan kita harus selalu ingat bagaimana insentif mempengaruhi tujuan dan wawasan finansial kita sendiri. Ingat,
Tidak ada kekuatan lebih besar dalam keuangan daripada ruang untuk kesalahan. Dan makin tinggi taruhannya, seharusnya makin luas ruang untuk kesalahan. Demikian Psychology of Money, bab ke-18 bagian yang ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.